Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Om Dea di mana saja berada. Jumpa lagi di channel Om Dea. Semoga sahabat Om Dea senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Yang kebetulan lagi sakit, semoga cepat diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Om Dea, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang cara jitu memulai bisnis fotografi ya bagi pemula. Bagaimana cara yang tepat untuk memulai sebuah bisnis fotografi? Nah, bisnis fotografi merupakan salah satu bisnis yang cukup menjanjikan ya. Meskipun pernah mengalami momen-momen sepi permintaan saat awal masa pandemi, bisnis ini mulai kembali banyak dibutuhkan. Hal ini dikarenakan sudah banyak orang yang kembali aktif bekerja dan bepergian. Jika kita adalah orang yang memang menyukai bidang fotografi dan memiliki banyak pengalaman memotret, mungkin sudah waktunya berpikir untuk mulai merintis bisnis di bidang fotografi ya. Tetapi bagaimana caranya? Dalam memulai bisnis fotografi, selain memiliki kemampuan sebagai seorang fotografer, kita juga perlu memiliki pengetahuan dasar mengenai bagaimana menjalankan sebuah bisnis. Mulai dari menentukan konsep bisnis, mencari konsumen, dan lain-lain. Nah, berikut saya sampaikan penjelasan mengenai apa yang harus diterapkan dan dipersiapkan sebelum kita memulai bisnis fotografi. Yang pertama, sahabat Om Dea, menentukan konsep awal bisnis beserta brand identity ya. Hal pertama yang harus kita siapkan adalah konsep awal bisnis fotografi tersebut ya. Kita perlu menentukan di awal akan berjalan seperti apa bisnis fotografi kita. Nah, untuk tahap awal bisnis, ada baiknya kita fokus dengan penyediaan jasa fotografi sesuai permintaan konsumen, seperti fotografi pada acara-acara penting, pernikahan, wisuda, traveling, dan lain-lain ya. Kemudian kita juga perlu menentukan nama bisnis dan brand identity ya, berupa logo, warna, tipografi, dan lain sebagainya. Hal ini bertujuan untuk membuat bisnis kita menarik dan juga berbeda dari bisnis serupa lainnya. Yang kedua, melakukan segmentasi pasar ya. Hal berikutnya yang perlu kita lakukan adalah menentukan target konsumen melalui segmentasi pasar ya. Siapa saja individu atau kelompok yang akan menjadi konsumen kita? Apakah target konsumen kita adalah anak-anak, remaja, atau dewasa, atau para lansia, atau malah kombinasi dari semua kelompok tersebut? Pemetaan konsumen seperti ini perlu kita lakukan agar kita bisa menemukan bentuk layanan fotografi yang sesuai dengan kebutuhan mereka ya. Sebagai contoh, jika dari hasil segmentasi pasar menyatakan bahwa mayoritas calon konsumen lebih memilih menggunakan jasa fotografi saat pergi liburan atau untuk acara keluarga lainnya, maka kebutuhan studio foto belum menjadi prioritas bisnis di awal ya. Nah, yang ketiga, memilih lokasi dan tenaga kerja. Selanjutnya, kita perlu menyiapkan lokasi bisnis dan tenaga kerja untuk bisnis fotografi ya. Lokasi bisnis akan digunakan untuk mengolah hasil foto sekaligus menjadi sebuah studio foto. Jika bisnis kita menyediakan layanan ini ya, pilihlah lokasi yang tidak terlalu jauh dari pusat keramaian, namun tidak terlalu berada di tengah perkotaan. Hal ini untuk menekan biaya sewa lokasi yang biasanya akan menjadi lebih mahal jika lokasi tersebut berada di tengah kota besar ya. Pastikan lokasi tersebut aman, tidak sulit dicapai oleh konsumen, dan juga mudah ditemukan. Untuk tenaga kerja, kita mungkin membutuhkan 1 atau 2 orang fotografer yang cukup pandai di bidangnya. Nah, kita perlu memastikan terlebih dahulu kemampuan mereka sebagai seorang fotografer. Hindari sembarangan memilih orang sebagai tenaga fotografer karena hal ini akan berpengaruh langsung pada kualitas produk foto yang dihasilkan. Yang keempat, sahabat Om Dea, memilih perlengkapan fotografi ya. Nah, ini merupakan langkah yang paling penting dalam memulai sebuah bisnis fotografi. Selain memilih fotografer yang akan bekerja, kita perlu memilih peralatan fotografi yang berkualitas. mulai dari kamera, lensa, flash,
tripod, monopod, laptop, eksternal hard disk, dan masih banyak perlengkapan penunjang lainnya ya. Perlengkapan ini mungkin menjadi bagian terbesar dari komponen modal yang harus kita siapkan. Pastikan kita dan fotografer lain mampu mengoperasikan peralatan tersebut. Artinya tenaga kerja yang kita rekrut harus diperhatikan bahwa mereka ini mampu mengoperasikan peralatan yang kita siapkan. Yang kelima, sahabat OMDA, menyiapkan portofolio dan melakukan pemasaran ya. Hal selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah menyiapkan contoh hasil foto serta melakukan pemasaran. Kita perlu melakukan uji coba terhadap kemampuan memotret dan menggunakan perlengkapan yang telah saya sebutkan ya. Nah, untuk menambah pengalaman, kita juga bisa mencoba melakukan pemotretan untuk momen-momen acara penting yang diadakan oleh orang-orang terdekat ya. Nah, hasil dari pemotretan tersebut bisa kita jadikan sebagai portofolio bisnis fotografi kita ya. Kemudian kita tinggal memajang hasil-hasil foto tersebut yang telah ditandai sebagai milik kita tentunya ya, dengan mengunggahnya ke media sosial, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya ya, atau di website atau blog resmi bisnis kita sendiri. Dengan membuat beragam portofolio, kita akan lebih mudah memasarkan bisnis kita kepada orang-orang yang membutuhkan jasa fotografi tersebut. Yang keenam, menyiapkan modal awal ya. Setelah semua perencanaan dilakukan secara matang, langkah terakhir dan yang cukup penting untuk kita lakukan adalah menyiapkan modal awal ya. Persiapkan modal awal sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Nah, kita bisa menggunakan tabungan yang kita miliki atau memutuskan untuk meminjam modal dari bank atau orang-orang terdekat ya. Nah, perlu diperhatikan bahwa modal itu berfungsi untuk menjalankan bisnis, bukan untuk memberatkan bisnis tersebut ya. Jadi sesuaikanlah rencana yang kita buat dengan modal yang kita miliki. Jika modal awal kita hanya cukup untuk menyewa atau membeli mid-range kamera, maka kita tidak perlu memaksakan untuk mendapatkan kamera yang lebih mahal. Saat bisnis kita mulai berkembang dan stabil, kita pun akan bisa menyewa atau membeli kamera serta perlengkapan lain yang lebih baik. Nah, perlu diingat sahabat OMDA, semua keputusan bisnis yang melibatkan aspek finansial harus didahului dengan diskusi atau pertimbangan yang matang. Nah, jadi itu untuk penjelasan mengenai cara jitu memulai bisnis fotografi ya sahabat OMDA. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada yang kurang, boleh ditambahkan di kolom komentar ya sahabat OMDA. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Bagi yang belum, silahkan ditonton, silahkan disimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga tekan lonceng notifikasinya sehingga tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel OMDA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.